manusia-manusia apa yang diciptakan hingga penggunaan teknologi dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. zaman sekarang kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin, sungguh mengagumkan zaman sekarang. Namun demikian penuh tantangan. Hadirin, perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita di mana era dakwah semakin tersebar luas dan terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga dunia maya. Dari musola masuk ke ruang vihara hingga gereja. Yang mendengarkan puluhan hingga jutaan. Kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagal teknologi, sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang meracuni pikiran dan mengotori hati. Seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, Ancaman hoax dan provokasi. bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika hal ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah syarhil Quran ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Transformasi Dakwah di Era Digital, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika
Tuntunlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa kalam insya qolabi dalam bentuk amar yang menunjukkan adanya tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bil hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa niqayadihi. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan dan pemahaman mereka. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia mampu menentukan jenis obat dengan memberikan takaran dosis yang tepat. Demikian ungkapan yang disampaikan oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Bil Hikmati fi Da'wati ila Allah Ta'ala halaman 188. Dengan demikian hadirin, dakwah bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten dakwah yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah harus dibuat agar unik, asyik dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan main game beralih membaca Al-Quran. Bapak-bapak yang biasa mencari gosip artis idaman beralih ke pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Gak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah agama. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT tidak memahami ilmu syar'i. Sebaliknya hadirin, banyak dari yang memahami ilmu syar'i namun tidak menguasai IT. Demikian ungkapan yang disampaikan oleh Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Hadirin, selain bil hikmah, transformasi dakwah di era digital juga dilakukan melalui pendekatan al-mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-mau'izatil hasanah adalah al-qaulul layyinur min ghairi ilzamin wala ta'fifin. Konten dakwah harus berisi konten yang perkataannya langsung,
untuk tampil sebagai agent of change, agen perubahan yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang-ruang kosong di era digital dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi oleh hal-hal yang jauh dari kebenaran. Jangan malu berbuat kebenaran, sedangkan orang-orang jahil bangga dengan keburukan. Hadirin, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa transformasi dakwah